Kemudian bab yang ke-15. Bab yang ke-15 ini ada dua hadis Nabi. Kita selesaikan dengan bab yang ke-15 ini. Judulnya, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, yang lebih rendah darimu di dalam harta dan badanmu. Di bab ini sebenarnya juga kalimat dari Nabi SAW. Bab ini yang beliau tuliskan ini sebenarnya juga ringkasan dari ucapan Nabi SAW. Nah, di hadis yang ke-20 bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, apabila salah satu dari kalian melihat kepada orang yang Allah lebihkan harta dan fisiknya, falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka lihat kepada orang yang di bawahnya, yaitu harta dan keperawakannya, mimman fuddila alaihi, dari orang yang Allah lebihkan. Nah, di hadis riwayat Imam Muslim, kalau ini riwayat Imam Bukhari, di hadis yang riwayat Imam Muslim itu lebih jelas lagi. Kata Nabi SAW, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Ini dalam urusan harta tadi ya. Kalau dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, kita ngelihatnya ya yang di atas. Kalau melihatnya ke bawah, nanti kita malah menurun kualitasnya. Kalau dalam urusan agama, ibadah, dalam urusan ketekunan, dalam beramal soleh, kita melihat yang di atas kita, jangan yang di bawah. Kalau melihat di bawah, kita melihatnya bandingnya sama orang awam, bandingnya sama tetangga-tetangga yang gak pernah ke masjid. Nah, saya mending sudah sholat, tetangga saya itu bolong-bolong, gak meningkat kita ini. Bandinginnya ya kepada teman-teman yang sudah subhanallah, sholat jamaahnya tidak pernah masbuk, taklimnya rutin, sudah bisa baca Al-Quran, punya hafal, itu yang patut untuk kita bandingkan. Wah, dia baru 1 tahun kenal sunnah, dia sudah punya hafalan 1 juz ya. Saya kok belum dapat. Ini itu kalau urusan ibadah ya, kita lihat yang di atas, jangan dibalik. Tapi kalau dalam urusan dunia, dalam urusan rumah, dalam urusan kendaraan, dalam urusan pernak-pernik kehidupan dunia, kesehatan, anak-anak, lihatnya ke bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kan? Jangan sampai melihat kepada orang yang di atas kalian. Kalau melihatnya yang ke atas, wah, tetangga saya ini dia sudah 2 mobilnya ini. Baru kemarin ganti motor, ini ganti yang terbaru motornya ini. Merasa nanti dia akan selalu mengingkari dan tidak bersyukur kepada Allah. Saya kok belum bisa ini. Maka kata Nabi SAW, fa wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sifat seperti itu akan membuat Anda tidak meremehkan nikmatnya Allah atas kalian. Ya. Bahasa lainnya para jamaah, ini sering saya sampaikan. Lihat yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain. Saya ulang, lihat yang kita miliki. Kita sudah memiliki istri, lihat yang belum punya istri. Kita sudah punya anak, lihat keluarga-keluarga yang belum punya anak. Kita sudah punya rumah mandiri, rumah sendiri, lihat kepada saudara kita yang sudah puluhan tahun harus pindah kontrakan, anaknya banyak harus pindah kontrakan, itu susah repot. Kita sudah punya motor, lihat tuh kepada orang-orang yang kalau mau keluar harus nunggu barengan sama temannya, nggak punya motor, punya sepeda ondel. Itu lihat yang kita miliki, kita punyanya ini. Nah, lihat kepada orang yang nggak punya ini. Jangan dibalik, lihat
yang kita nggak punya. Saya kok belum punya mobil, teman saya sudah banyak punya mobil. Lah kebalik, mesti nanti akan sukanya ngeluh akhirnya. Ya. Saya kok nggak punya ini, padahal teman saya sudah banyak punya ini. Saya kok belum ganti, yang lain sudah. Nah, akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal nikmat Allah, vonis Allah itu kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung-hitung nikmat Allah itu la tuhsuha, enggak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jasad kita ini, badan kita ini sudah begitu banyaknya, apalagi nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, nikmat bisa tidur, nikmat bisa bangun tidur. Ya, nikmat tenang, nikmat aman, nikmat bisa bekerja. Dan kehidupan kita ini adalah cita-cita orang lain. Ya, kita semua ini cita-cita orang lain. Ya, kita yang diberikan badan yang gemuk, cita-cita bagi orang-orang yang badannya kurus. Yang badannya kurus barangkali juta-juta yang para yang over. Mungkin juga orang yang terlalu sibuk, kayaknya nggak ada waktu. Itu cita-cita bagi orang pengangguran, pengennya kerja tapi nggak ada kerjaan, nganggur terus, bercita-cita. Yang punya anak banyak, tangisan sampai ribut tetangganya, sampai sopo, anaknya sopo ya kadang-kadang. Itu ribut seperti itu adalah cita-cita bagi orang yang sudah puluhan tahun nggak punya momongan, pengen sekali dengar tangisan, pengen bajunya itu diompolin bayi. Nah, kita jangan ngeluh. Kadang-kadang orang tua marah-marah, ya Allah. Nah, akhirnya dia udahlah, jangan punya anak lagi. Nah, karena merasa terganggu dengan anak-anak kecil. Harusnya disyukuri nikmat itu. Cita-cita orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya hidup kita ini adalah cita-cita orang lain. Saya yakin mungkin Ana di sini yang kondisinya seperti ini, barangkali ada orang-orang yang bercita-cita seperti Ana. Dan demikian juga panjenengan. Ya, banyak orang-orang, mungkin juga saya termasuk bercita-cita, mungkin keadaannya seperti panjenengan atau orang-orang yang lainnya. Ya, sehingga kita ini harus bersyukur. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Ya, pastikan itu. Pilihan Allah itu yang terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita ini karena memang pantasnya kita seperti itu. Kalau nanti dirubah, dilebihkan, bisa jadi kita nanti malah tidak syukur, nanti bisa jadi kita malah sesat. Allah sayang dengan kita, makanya sudahlah, nafkahnya, rizkinya, ekonominya, jatahnya sekian aja. Biar dia tetap istiqomah, biar setiap hari Ahad pertama dan ketiga bisa rutin ngaji misalkan. Ya itu, semuanya itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Demikian para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang bisa kita baca. Ya, mudah-mudahan hadis-hadis seperti ini mengingatkan kepada kita ini terus-terusan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ini semakin terarah hidup kita ini, bahwa kita ini hidup bukan untuk menikmati dunia ya. Kita ini hidup bukan untuk numpuk-numpuk harta, tapi kita ini hidup untuk bisa kembali ke tempat asal nenek moyang kita itu Nabi Adam, di surga itu sudah. Ya, jangan sampai terbuai, jangan sampai kita melenceng dari tujuan. Ibarat kita ini sedang pulang kampung mudik, ketika kita istirahat di rest area, ya kita dunia itu ibarat rest area lah. Ya, di situ ada warung, kita istirahat sejenak. Jangan sampai terlena, kemudian dia nggak mau pulang gara-gara rest areanya mungkin menunya enak, mungkin dia nyaman dengan penjualnya, akhirnya lupa mau mudik malah bangun rumah di rest area. Itu kondisi seperti itu. Nah, kita juga harus mengingat itu. Senikmat-nikmatnya dunia ini, kita bukan untuk di dunia, kita ini akan pulang. Kampung kita sebenarnya adalah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.